Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, jangan lupa ya, selalu berdoa sebelum kita memulai pelajaran ini. Ya, nah di minggu ini kita masih membahas tentang editorial. Tetapi di minggu ini kita akan berlatih menulis editorial. Nah, adapun judul kali ini adalah merancang teks editorial. Tujuan dari materi ini adalah kamu diharapkan mampu: satu, menyusun saran atau rekomendasi terhadap isu aktual. Kedua, menulis teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Kegiatan 1, menyusun saran terhadap isu aktual. Kalimat saran dapat diartikan sebagai kalimat yang berisi pendapat atau biasanya dalam bentuk solusi yang diajukan kepada seseorang tentang suatu masalah atau objek dengan tujuan meningkatkan atau memperbaiki kondisi awal. Namun, saran dapat disajikan berbeda-beda meskipun isu aktual yang ditanggapi satu. Contoh kalimat saran. Menurut saya, masalah ini harus didiskusikan terlebih dahulu. Jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan, terutama ini bukan masalah kecil. Artinya, di sini ada sebuah isu atau sebuah berita. Nah, dalam sebuah berita itu kan terjadinya suatu masalah. Nah, biasanya sebuah masalah harus dicari jalan keluarnya. Maka untuk mencari jalan keluarnya, kita harus ada beberapa saran-saran atau pendapat agar masalah itu dapat terselesaikan. Oke, kita masuk kepada tugas untuk kalian. Tugas, bacalah kembali teks berita yang berjudul JPPI Kritik 1 Tahun Jokowi di Pendidikan. Merdeka belajar cuma produk gagal. Kemudian kerjakan tugas-tugas berikut ini. 1. Apa isu aktual, fenomenal, dan kontroversial dalam berita tersebut? Yang kedua, siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam isu tersebut? Yang ketiga, jelaskan permasalahan yang dihadapi. Yang keempat ini adalah kalian memberikan kalimat saran atau buatlah kalimat saran pemecahan masalah dari JPPI Kritik 1 Tahun Jokowi di Pendidikan tersebut. Kira-kira apa saran kalian terhadap masalah tersebut? Itu tugas atau kegiatan yang pertama. Sekarang kita masuk kepada kegiatan yang kedua, yaitu menulis teks editorial. Sebelum kalian menulis teks editorial, di sini saya akan mengulang struktur dari teks editorial guna membantu penulisan editorial kamu. Berikut adalah strukturnya. Pernyataan pendapat atau tesis berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat berupa pernyataan atau teori yang akan diperkuat oleh argumen. Yang kedua, argumentasi, bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan tesis. Bisa berupa pernyataan umum, data hasil penelitian, pernyataan para ahli, atau fakta-fakta yang dapat dipercaya. Yang ketiga, penegasan ulang pendapat, berisi penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Artinya, pada saat
kita atau kalian menuliskan teks editorial harus memperhatikan strukturnya, yaitu pernyataan pendapat atau kalimat pembuka. Yang kedua, kemudian adalah argumentasi, kemudian adalah kalimat penegasan ulang. Nah, ini adalah langkah-langkah membuat teks editorial. Langkah pertama yaitu memilih topik terkini dan terhangat yang menarik pembaca. Topik yang menarik akan diminati para pembaca karena pembaca selalu ingin topik yang terbaru. Yang kedua, mengumpulkan data untuk mendukung pendapat. Data berupa fakta-fakta yang berhubungan dengan topik akan sangat mendukung pendapat yang sudah dibuat. Artinya, pada saat kita membuat teks editorial, data yang kita cari haruslah akurat. Yang ketiga, menyesuaikan topik dengan pembaca. Penulis teks editorial harus mampu memperhatikan bahasa, fakta-fakta dan pendapat yang dikemukakan apakah sudah tepat atau belum bagi pembaca. Artinya, bahasa yang kita gunakan haruslah menggunakan bahasa biasanya untuk editorial, bahasa yang mudah dipahami oleh khalayak umum. Tidak terlalu menggunakan bahasa-bahasa intelektual atau menggunakan kata-kata yang mengandung majas yang sulit dipahami nantinya oleh si pembaca. Yang keempat, menyunting teks editorial. Periksa kembali teks yang sudah dibuat agar kaidah kebahasaan, tanda baca, dan kalimatnya sudah padu dan siap untuk dibaca para pembaca. Artinya, sebelum diterbitkan, kita harus menyunting kembali atau memeriksa kembali bagaimanakah dari bahasa-bahasa tersebut. Sudah baik ataukah belum? Oke, anak-anak, cukup sekian ya materi hari ini. Kalian kerjakan tugas dengan 2 tugas. Oke, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.